Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan saat ini kita akan mempelajari tentang uji hipotesis dua sampel dengan uji T. Kalau di pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang hipotesis dua sampel dengan uji Z, sekarang kita ke T. Bedanya kalau Z itu ya intinya kalau Z itu dia variansinya diketahui, kemudian N-nya lebih dari 30. Karena kalau T itu N-nya kurang dari 30, variansinya tidak diketahui. Nah, sekarang kita bagi ke dalam beberapa kondisi. Jadi di sini ada 3 kondisi. Yang pertama, syaratnya jika populasinya normal dan independen, variansi tidak diketahui ya tadi ya, variansi tidak diketahui dan variansinya sama, maka kita gunakan rumusnya seperti yang pertama. Statistik ujinya pakai yang pertama. Tapi kalau yang kedua variansinya tidak diketahui dan variansinya tidak sama, kita gunakan statistik uji yang kedua. Ya. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah jika populasinya normal, variansi tidak diketahui dan populasinya tidak independen atau berpasangan. Jadi dia berpasangan, maka kita gunakan statistik uji yang ketiga. Nah, sekarang untuk membedakannya kita berikan 3 contoh ya. Misalkan contoh yang pertama. Contoh yang pertama adalah seseorang ingin menunjukkan rentang waktu berlari pria dan wanita. Jadi di sini mengambil sampel wanita 7, prianya 5. Nah, yang dijadikan patokan itu yang bawah. Kuncinya yang bawah ya. Yang bawah itu diberikan informasi bahwa populasi normal, catat ya, populasi normal, kemudian variansinya tidak diketahui, itu yang dicatat. Kemudian variansinya sama, jadi populasi normal, variansi tidak diketahui dan variansinya sama. Maka kita gunakan statistik uji T yang model pertama. Kemudian contoh yang kedua. Contoh yang kedua, saya mengambil contohnya sama persis seperti yang pertama, cuma yang perbedaannya informasi yang ada di bawah itu memberikan informasi jika diasumsikan bahwa populasi normal, catat ya, populasi normal, kemudian variansinya tidak sama dan variansinya tidak diketahui, maka kita gunakan uji statistik uji T dengan model yang kedua. Ya, kemudian contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga di sini seorang ingin meneliti efek penurunan senam, ya, efek senam terhadap penurunan berat badan. Ya. Nah, data yang dipakai adalah data berat badan sebelum senam dan sesudah senam. Artinya data ini berpasangan. Ya. Kenapa berpasangan? Karena untuk mengetahui efek senam tersebut berhasil menurunkan berat badan kan kita butuh data berat badan sebelum senam dan sesudah senam. Tidak mungkin kita pakainya data sebelumnya aja, sebelum senam berat badannya atau sesudah aja, kan kita tidak tahu efeknya. Maka kita butuh data dua-duanya, sebelum senam dan sesudah rutin senam. Maka data itu berpasangan. Maka kita gunakan uji statistik model yang ketiga. Gitu ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke pembahasan satu persatu untuk menyelesaikannya. Sekarang kalian perhatikan kembali contoh yang pertama. Ya, pada contoh yang pertama diinformasikan bahwa seseorang ingin menunjukkan, artinya ingin menunjukkan bahwa rentang waktu berlari pria tidak sama dengan wanita. Nah, di situ diambil sampel 7 wanita dan 5 pria. Oke, nah sekarang ada disediakan tabel wanita dan pria ya, rentang waktu berlari sejauh 100 meter. Nah sekarang jika diasumsikan bahwa sampel tadi dari populasi normal, variansinya sama, kemudian variansi tidak diketahui, alfanya 5%, kesimpulannya apa? Oke, nah sekarang kita langsung ke pembahasan ya. Baik, kita akan coba untuk membahas soal yang pertama. Soal yang pertama, informasi yang diberikan adalah populasi normal, variansi tidak diketahui dan sama. Nah, sekarang untuk menyelesaikan uji hipotesis tersebut, maka kita harus menggunakan langkah-langkah atau prosedur uji hipotesis seperti yang kemarin sudah kita lakukan.
Yang pertama adalah menentukan terlebih dahulu hipotesisnya. Maka sebelum saya menentukan hipotesisnya, kita misalkan dulu μ1-nya adalah rentang waktu berlari untuk wanita, μ2-nya adalah rentang waktu berlari pria. Di soal yang pertama diberikan informasi bahwa seseorang ingin menunjukkan bahwa rentang waktu berlari pria tidak sama dengan berlari wanita. Nah, itu yang akan kita jadikan sebagai H1, artinya μ1 tidak sama dengan μ2, di mana rentang waktu berlari wanita tidak sama dengan pria. Kalau H1-nya μ1 tidak sama dengan μ2, maka H0-nya adalah μ1 sama dengan μ2. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah menentukan alfanya. Alfanya di soal sudah diketahui adalah sebesar 5%. Di sini kalau dijadikan desimal kan 0,05. Nah, kemudian kita menentukan statistik ujinya. Karena di situ diberikan informasi bahwa populasinya normal, variansinya tidak diketahui dan sama, maka kita gunakan uji statistik yang pertama. Ya, uji statistik yang pertama kan seperti ini tadi ya, bahwa T sama dengan X1 X bar 1 dikurangi X bar 2 dikurang D0 per SP akar 1/N1 plus 1/N2. X bar 1 itu artinya adalah rata-rata yang pertama ya, X bar 2 rata-rata kedua, SP itu adalah desviasi bakunya, N itu adalah jumlah sampelnya. Oke. Nah, sekarang kita langkah yang pertama adalah mencari dulu X bar 1, X bar 2. Jadi kita harus mencari ini dulu ya, X bar 1, X bar 2 dan SP gitu ya. Maka kita cari terlebih dahulu. Oke. Nah, sekarang untuk mencari X bar 1. Untuk mencari X bar 1, langkahnya adalah kita coba untuk menyusun dulu tadi informasi yang diberikan rentang waktu wanita. Saya susun dalam bentuk tabel bahwa rentang waktu wanita ada 7 wanita ya, ada 7 wanita di sini. Rentang waktunya mulai dari 85. Ini saya informasinya yang di soal saya pindah ke dalam bentuk tabel ya. Sehingga seperti ini. Ini namanya adalah X1. Nah, setelah itu kita cari X1 kuadratnya. Wanita itu dimisalkan dengan X1 ya. Kemudian X1 kita cari X1 kuadratnya sehingga 85 kuadrat hasilnya adalah 7225 dan 87 kuadrat hasilnya adalah ini, dan seterusnya sampai 70 kuadrat hasilnya ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita menjumlahkan seluruh datanya tadi di X1, 85 ditambah 87 dan sampai dengan 70, hasilnya adalah 511. Langkah selanjutnya ini namanya adalah sigma X1 ya. Kemudian kita jumlahkan yang X1 kuadratnya, kita jumlahkan. Ini kita jumlahkan namanya adalah sigma X1 kuadrat, hasilnya adalah 37.939. Dan sama ya, di pria, data yang pria juga saya pindahkan dalam bentuk tabel. Artinya tadi pria rentang waktunya adalah 65, 60 dan seterusnya. Kemudian kita cari kuadratnya masing-masing, 65 kuadrat hasilnya adalah ini. Nah, kemudian kita jumlahkan ini ya, 65 ditambah dengan sampai dengan 50 hasilnya adalah 275. Ini kita jumlahkan. Oke. Nah, kalau kita sudah mendapatkan data ini semua, maka kita mencari X bar 1 dan X bar 2. X bar 1 caranya adalah sigma X1 dibagi dengan X1. Sigma X1 nya adalah ini ya, 511 dibagi dengan N1 itu adalah jumlah sampel wanita tadi kan sebesar 7. Sehingga di sini 511 dibagi dengan 7 hasilnya adalah 73. Oke, nah sekarang kita sudah memperoleh X bar 1. Terus kemudian kita cari X bar 2. X bar 2 adalah sigma X2. Sigma X2 itu kan ini 275. 275 dibagi dengan sampel untuk pria. Tadi sampel untuk pria hasil sampelnya adalah 5. Maka di sini hasilnya adalah 55. Oke, nah, selanjutnya kan tadi uji statistiknya kan adalah ini ya. Maka kita sudah berhasil menemukan X bar 1, X bar 2. Kan sudah ketemu ya. Nah, sekarang kita
mencari SP-nya. Mencari SP itu langkah pertama adalah kita harus menentukan S1 terlebih dahulu. S1 itu data dari wanita tadi ya. S1 rumusnya adalah ini rumusnya. Akar N dikali sigma X1 kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan per N dikalikan ini. Maka kita masukkan saja informasinya sama dengan akar N1 kan tadi untuk wanita kan 7 ya. 7 dikalikan dengan sigma X1 kuadrat itu kan hasilnya ini ya. Ini kita tinggal pindahkan 37.000 939 dikurang dengan 511 dikuadratkan dibagi dengan 7 dikalikan dengan 7 dikurang 1. Sehingga di sini hasilnya adalah akar ini kita kalikan dulu ya, 7 dikali 37.000 kita kalikan dulu hasilnya 265.573 dikurang dengan 511 kita kuadratkan hasilnya adalah 261.121 ya, dibagi dengan 7 dikalikan dengan 7 kurang 1 kan 6 ya, 7 dikalikan 6. Nah setelah itu kita hitung seperti biasa. Ini kan hasilnya akar. Nah, sehingga di sini cara menyelesaikannya adalah ini tadi 7 kali 6 ya. Oke. Ini 265 ini dikurangi dengan 261 sekian-sekian gitu ya. Maka di sini kita kurangi terlebih dahulu ya langkahnya. Maka di sini adalah 4.452 per 7 kali 6 adalah 42. Oke, ini akarnya akar besar ya. Terus langkah selanjutnya adalah kita bagi terlebih dahulu. Sehingga di sini akar 106. Sehingga di sini akar 106 adalah 10,29. Ya, ini ada baru S1-nya. Ini baru S1-nya. Nah, sekarang kita cari S2-nya. S2-nya itu kan diperoleh dari sama ya rumusnya. Cuma tadi S2 itu kan untuk data pria ya. Maka di sini akar prianya tadi N-nya adalah 5. Terus kemudian sigma X kuadrat itu adalah 15.375 dikurang dengan 275 kuadrat per 5 dikalikan 5 min 1. 275 ini dari sigma X 2 terus dikurung dikuadratkan rumusnya ya. Sehingga di sini hasilnya adalah akar 76875 ini kita kalikan terlebih dahulu ya, 5 dikali ini kemudian dikurangi 275 kita kuadratkan hasilnya 75625 dibagi dengan 5 dikalikan dengan 4 ya, sehingga hasilnya ini hasilnya adalah akar ini caranya adalah kita kurangi terlebih dahulu ya, 76 sekian-sekian dikurangi 75 maka 1250 dibagi dengan 20 sehingga hasilnya akar ini kita bagi 1250 dibagi dengan 20 maka hasilnya adalah 62,5 dan di sini kalau diakarkan hasilnya adalah 7,905. Ini kalian bisa gunakan kalkulator ya. Maka kita sudah S1-nya sudah, S2-nya sudah. Nah, sekarang kita mencari SP-nya. SP-nya rumus yang digunakan adalah ini ya. Ini rumus SP. Nah, sekarang kita tinggal masukkan saja N1 itu adalah sampel wanita 7 dikurang 1 S1 kuadrat
Tadi S1 kan kita sudah ketemu hasilnya ya. S1 kan ini 10 tidak sudah kita cari 10,29, maka kita tinggal pindahkan 10,29 dikuadratkan ditambah dengan 5 dikurang 1. 5 itu tadi jumlah data prianya ya, dikali dengan S2. S2 tadi yang sudah kita hitung ini ya 7,905. Maka kita pindahkan di sini 7,905 dikuadratkan dibagi dengan N1. N1 itu kan prianya wanita tadi ya, 7 plus 5 dikurang 2. Nah sekarang kita hitung ya, kita hitung 7 dikurang 1 kan 6. Terus kemudian ini kita kuadratkan terlebih dahulu, kalian gunakan kalkulator ya. 105,8841 ditambah 5 dikurang 1 4. 7,905 kita kuadratkan, maka hasilnya adalah 62,489 ya. Kemudian dibagi dengan 7 tambah 5 plus dikurang 2 ini kan 10 ya. Nah sekarang kita tinggal kalikan, maka kalau dikalikan 6 dikali 5, 6 dikali 105 ini ya, 635 3046. Kalian bisa gunakan kalkulator. 249 ini 4 dikalikan ini 249 956 dibagi dengan 10. Nah ini kita jumlahkan, maka hasilnya berapa? Ini kita jumlahkan terlebih dahulu yang atas, sehingga hasilnya 885,2606 baru dibagi dengan 10. Nah ini hasilnya adalah 88,52606 ya. Oke, nah ini setelah itu baru kita akarkan. SP sama dengan akar dari 88, karena di sini kan tadi SP kuadrat, ini adalah SP kuadrat ya. 88,52606. Sehingga di sini hasilnya adalah 9 di akar ya, kalian bisa pakai kalkulator, 9,4088. Nah, kita sudah menemukan SP-nya. Sekarang di sini kemudian langkah selanjutnya adalah kita tinggal, karena tadi sudah ketemu semua, kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya, yaitu T hitungnya. T hitungnya tadi rumusnya adalah, ini uji statistiknya ya, X bar 1 dikurang X bar 2 dikurang D0 per SP akar 1 per N1 plus 1 per N2. Nah, X bar 1 tadi kan sudah kita cari, hasilnya adalah 73, X bar 2 nya adalah 55 ya. Kemudian D0-nya adalah 0, karena di sini selisih antara mu1 dan mu2 kan tidak diberitakan di soal, sehingga kita asumsikan 0 per SP tadi kan sudah kita cari ya, SP-nya hasilnya adalah 9,4088. Kemudian di akar dikalikan dengan akar 1 per N1-nya 7, itu wanitanya ya, per 1 per 5. Nah, ini di sini sekarang tinggal kita lakukan proses perhitungannya ya, sehingga di sini sama dengan ya 73 dikurang 55 kan 18 ya, 18 dikurangi 0 kan 18 ya, ini saya tulis 18 per 9,4088. Maka kita hitung dulu yang di dalam akar ini ya, akar 1 per 7 ditambah 1 per 5. Ini kalau kita samakan, penyebutnya, atau kalian jadikan per 35, ini kan yang 15, yang 17 ya. Oke, ini kita selesaikan terlebih dahulu. Sehingga di sini 18 9,4088 akar
12 per 35. 18 per 88 dikalikan dengan akar, ini saya jadikan desimal atau kalau enggak juga enggak apa-apa, yang hitung 0,32 ini. Terus kemudian 18 per 9,4088, akar dari ini ya, kita cari akar dari ini adalah 0,5855. Sehingga di sini 18 per ini kita kalikan 9,4088 dikalikan dengan ini, hasilnya adalah 5,5088. Nah, ini baru kita bagi 18 dibagi 5,5. Ini hasilnya adalah 3,2675. Ini adalah T hitungnya. Sudah kita ketemu T hitungnya. Nah, langkah yang kelima adalah kita mencari daerah kritisnya. Daerah kritis. Daerah kritis karena tadi di sini adalah mu-nya tidak sama dengan, kalau tidak sama itu kan berarti tutile ya. Tidak sama dengan artinya kan bisa lebih dari, bisa kurang dari kan gitu ya, karena tidak sama. Maka di sini untuk mencari T tabelnya adalah T alfa per 2, kita bagi 2 ya. Alfanya kita bagi 2 karena tutile ya. Kemudian N1 derajat kebebasannya plus N2 min 2. Ini caranya ya mencari daerah kritisnya. Terus kemudian T alfanya kan 0,05 ya, dibagi dengan 2. N1 nya adalah 5 plus 7 min 2. Sehingga T 0,025 ya. Kemudian di sini 5 plus 7 ini kan 10. Nah, sekarang kita tinggal cari di dalam tabel T ya. Jadi kalian kuncinya adalah buka tabel T. Tabel T ini saya berikan T ya. Di sini 0,025, derajat bebasnya 10. Oke. 0 kalian cari yang pertama adalah 0,025 adalah di sini ya. 0,025 ini yang di sini. Terus kemudian kalian cari 10. 10 yang ini ya. Oke, 10 kita ya urutkan 0,025 10. Maka ini ya hasilnya 2,28. Kita tuliskan 2,228. Maka daerah kritisnya adalah daerah kritisnya. Nah, ini kan kalau titiknya kan tadi sudah ketemu ya, 2,228. Karena dia tutile ya, artinya kan bisa kanan atau kiri. Artinya yang di sebelah sini 2,228, yang di sini adalah negatif 2,228, negatif dan positif. Nah, daerah kritis itu adalah daerah penolakan H0 yang diarsir. Maka di sini berada di T ya, T di mana T-nya yang diarsir kan posisinya lebih dari 2,228 atau yang diarsir berikutnya adalah kurang dari negatif 2,228. Ini adalah daerah kritis atau daerah penolakan H0 ya. Nah, sekarang kita langkah yang keenam adalah menentukan keputusan ujinya. Menentukan keputusan uji adalah kita lihat tadi T hitungnya ya. Kita lihat T hitungnya adalah 3,2675. Nah, sekarang T hitungnya itu kalau di tabel itu masuk di area yang diarsir atau yang tidak diarsir ya. 3,2675 itu kan masuk area yang diarsir. Kenapa? Karena dia posisinya kan lebih dari 2,28 ya ini ya. Maka karena dia masuk dalam area yang diarsir, artinya adalah H0 ditolak. Jadi yang diarsir itu adalah daerah penolakan H0. Nah, kalau H0 ditolak, kesimpulannya adalah apa? Rentang waktu
berlari pria tidak sama dengan wanita ya. Kalau H0 ditolak, artinya yang diterima adalah H1, hipotesis yang pertama ya. Hipotesis yang pertama tadi adalah rentang waktu berlari pria tidak sama dengan wanita, gitu ya.